Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Utamanya nikmat iman dan Islam, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita sampai detik saat sekarang ini, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bernafas dan melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Semoga seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk dapat bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita selama hidup di alam dunia ini. Apa saja yang telah kita perbuat di dalam melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Di dalam kehidupan di alam dunia ini Allah hanya meminta satu, yaitu hanyalah beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk ciptaan Allah berupa manusia, Allah telah banyak memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Sudah sejauh mana kita di dalam mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam melaksanakan perintah ibadah dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam kita melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, Allah telah membukakan jalan-jalan kepada kita untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, mencari nafkah untuk keluarga, mencari kebutuhan hidup berupa rezeki yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita evaluasi selama dalam perjalanan hidup di alam dunia ini. Selain kita melaksanakan perintah ibadah yang wajib maupun yang sunnah, tetapi Allah telah memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melepaskan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam menghadapi berbagai macam tantangan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita sebagai hamba Allah yang diciptakan hidup di alam dunia ini, mengabdi beribadah kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kehidupan kita di alam dunia ini Allah akan memberikan keberkahan dan keselamatan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup di alam dunia ini hanya melampiaskan hawa nafsu yang tidak dikendalikan oleh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menderita kerugian selama-lamanya tatkala kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kuncinya hidup agar kita selamat hidup di alam dunia ini. Tanamkanlah di dalam kalbu kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kehidupan di alam dunia ini. Kalau kita mengaku sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkanlah di dalam kalbu kita bahwa kita itu di dalam jasad kita mempunyai akal, mempunyai rasa, nafsu, dan pikir. Akal, pikir, rasa, nafsu yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai pelengkap untuk kelangsungan hidup di alam dunia ini. Jangan sampai akal yang diberikan oleh Allah kepada kita dipergunakan untuk menipu diri kita sendiri, menipu di dalam tata cara mengelola, berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menipu kepada orang lain, bukan menipu kepada orang lain tetapi akhirnya menipu diri sendiri. Kita mempunyai akal dan pikir, rasa dan nafsu. Marilah pergunakan akal, pikir, rasa dan nafsu yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-179 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lengah. Demikianlah diungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-179 ini. Marilah kita jadikan pedoman untuk melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Agar apa yang dianugerahkan oleh Allah berupa mata, pergunakanlah mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Pergunakanlah mata untuk membaca kitab suci Al-Quran, menghayati kitab suci Al-Quran, mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Biasakanlah mata kita untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis ada di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai umat manusia yang diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan selain kita membaca, memahaminya. Dan diberi kemampuan memohon kepada Allah untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Al-Quran dapat menjadikan syafaat tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti, Al-Quran dapat menjadikan teman untuk dapat mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh kita berikan contoh kepada keturunan kita, ahli waris kita, bahwa kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus memberikan contoh keteladanan yang sumbernya dari kitab suci Al-Quran. Dan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mendapatkan amanah yaitu dengan diturunkannya Al-Quran melalui baginda Rasulullah SAW
tiada lain untuk dapat dijadikan pedoman hidup bagi umatnya, agar jangan sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW hidup di alam dunia ini tersesat, hanya mementingkan untuk kepentingan hidup di dunia yang hanya sesaat, melupakan untuk kepentingan kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah waktu yang singkat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran, mengamalkan dari kandungan kitab suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Selain itu pun kita dianugerahi oleh Allah mempunyai telinga. Perdengarkanlah telinga yang diberikan oleh Allah untuk mendengarkan apa-apa yang dibutuhkan untuk ilmu dalam menghadapi kehidupan di alam dunia ini yang diberikan oleh para alim ulama, para guru-guru kita. Marilah kita pergunakan kaki kita untuk melangkahkan, menuntut ilmu, pergi ke masjid, ke musola, mendengarkan tausiah serta siraman-siraman rohani dari para guru-guru, para alim ulama, untuk memberikan pencerahan untuk kelangsungan hidup kita agar kita dapat hidup di dunia dengan bahagia dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita pergunakan sisa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya melaksanakan perintah Allah. Khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Jangan sampai kita mengulur-ulurkannya. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mempunyai waktu dalam sehari semalam itu 24 jam. Pergunakanlah waktu yang diberikan oleh Allah selama 24 jam itu untuk melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Pergunakanlah sholat dengan khusyuk dan tawadu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita sebagai hamba Allah melaksanakan perintahnya. Karena sholat merupakan salah satu tiangnya agama. Karena sholat merupakan salah satu ibadah yang pertama kali dihisab tatkala nanti kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini sudah melaksanakan ibadah sholat wajib dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, istiqomah, serta mentaati tata cara ibadah yang baik, yang mendapatkan ridho dari Allah, sempurnakanlah sholat kita, sempurnakanlah wudhu kita. Insya Allah kalau wudhu kita, sholat kita dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis ibadah-ibadah yang lainnya pun turut ambil bagian nanti tatkala dihisab, menjadikan kebaikan bagi kita selama hidup di alam dunia ini, dan akan menghapuskan dari segala macam dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Selain sholat wajib yang 5 waktu, ada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Biasakanlah kita bangun tengah malam, melaksanakan ibadah sholat tahajud. Karena dengan kita membiasakan melaksanakan sholat sunnah tahajud, insya Allah Allah akan mengangkat harkat derajat kita ke derajat yang lebih baik lagi di dunia. Insya Allah nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dipanggil pun mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita yang mungkin berkecukupan, Allah melimpahkan harta kekayaan yang melimpah, maka jangan lupa rezeki yang Allah berikan, titipkan kepada kita sebagai amanah. Jangan sampai kita lengah, lupa, tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah, serta wakaf. Karena dengan kita membiasakan mengeluarkan zakat kalau sudah nisabnya, dan membiasakan sedekah kepada keturunan kita,
insya Allah contoh-contoh kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini akan menjadikan bekal tabungan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang terbaik. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau kita membiasakan kebaikan, maka yang akan dipetik kelak tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kebaikan kembali yang akan kita peroleh. Insya Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini dapat membiasakan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun yang mampu kita perbuat untuk dapat melakukan kebaikan, maka lakukanlah. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan melakukan kebaikan amal soleh, hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah, kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sampai kekurangan. Dan kita pun akan dilindungi oleh Allah, diselamatkan dari malapetaka bencana hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kita. Dan Allah menurunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudara-saudara di mana saja berada, marilah kita di dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sangat singkat ini. Pergunakanlah waktu yang Allah berikan kepada kita hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mengingatkan khusus bagi diri saya sendiri dan bagi siapa saja yang mendengarkan, mungkin mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadikan pengingat bagi kita agar kita dapat mencintai Allah, dapat mencintai Rasulullah SAW dalam kehidupan di alam dunia ini, agar kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan diselamatkan tatkala nanti kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.